Siang Bapak dan Ibu dosen, kami dari PBLAN 201A yang berjudul Maskot Kampanye Edukasi Mangrove. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami. Berikut adalah data diri kami dan yang kami hormati selaku pengusul proyek, manajer proyek, dan klien Bapak Happy Yugo Prasetya, SSN MSN. Selanjutnya, deskripsi proyek. Ruang lingkup proyek kami bertujuan untuk menarik, meningkatkan partisipasi publik, serta membangun identitas visual yang kuat. Tujuan diadakan proyek kami untuk meningkatkan kesadaran konservasi lingkungan dan mendorong ekonomi lokal melalui ekowisata ramah lingkungan. Info proyek kami mengambil genre family, education, fantasi, dan short animation berdurasi 3 menit dengan 7 scene, 102 shot, dan pencapaian proyek kami adalah 100%. Selanjutnya, untuk premis kami ialah Cora, mangrove muda yang cinta terhadap alam dan ingin melindunginya, tapi ia harus menghadapi badai yang besar. Untuk sinopsis, Cora adalah pohon mangrove yang memiliki umur panjang dan cinta terhadap alam sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, ia sadar bahwa ia memiliki tugas yang besar, yaitu menjadi garda terdepan saat badai datang. Saat sedang bermain, tiba-tiba angin bertiup kencang dan badai pun datang. Cora dengan sigap menjadikan dirinya sebagai tameng untuk menahan ombak. Saat menghadapi badai, Cora mulai putus asa. Tak lama badai pun reda dan Cora merasa lega, tapi ia juga sedih karena melihat teman-teman mangrove-nya yang rusak. Dan tak lama, pengalah datang memberitahu Cora bahwa warga desa akan datang melakukan reboisasi. Next. Selanjutnya, implementasi proyek kami dalam penulisan naskah. Berikut adalah treatment dan naskah final yang telah kami kerjakan. Next. Berikut ini merupakan breakdown naskah yang telah kami selesaikan. Baik, slide berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Implementasi proyek pada desain karakter. Di sini kami membuat brainstorming yang dimana kami mengambil beberapa bagian dari pohon mangrove. Contohnya seperti daun, bunga, dan buahnya. Untuk sifat yang ditampilkan yaitu ceria, cinta alam, pekerja keras, peduli, dan pelindung. Untuk visual yang disampaikan, karakter berikut adalah seorang perempuan yang dimana memiliki visual yang elegan, simple, dan lucu. Pada bagian belah kanan saya terdapat moodboard karakter desain utama. Selanjutnya, untuk slide selanjutnya adalah beberapa desain side karakter, yaitu moodboardnya dari karakter ikan ketang dan burung gajahan pengalah. Slide selanjutnya. Lalu untuk pembuatan karakter utama, kami melakukan draft awal atau sketsa, lalu selanjutnya menentukan sketsa atau merapikan sketsa, lalu masuk ke dalam tahap pengembangan. Dan berikut adalah final design yang dapat dilihat pada layar. Slide selanjutnya. Sama seperti karakter Cora, kami membuat draft sketch atau sketsa awal, lalu masuk ke tahap pengembangan atau develop, lalu tahap coloring, dan berikut adalah hasil akhir yang dapat dilihat pada layar. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk penjelasan berikutnya untuk slide berikutnya yaitu sama seperti ikan ketang. Untuk burung pengala kami melakukan yang pertama melakukan draft sketch, lalu development, dan melakukan turnaround, gestur, ekspresi, dan sampai ke final design. Next slide. Oke, selanjutnya ada basic info dari karakter Cora. Untuk nama karakter itu adalah Cora, yang diambil dari nama koridor alam. Lalu untuk gendernya itu female atau perempuan. Lalu untuk physical appearance, personality, inner page, dan edition details bisa dilihat. Lalu ada detail dan konsep Cora juga bisa dilihat di layar. Next slide. Lalu selanjutnya ada define konsep karakter utama. Itu ada pita yang dipakai Cora, itu merupakan terinspirasi dari bunga mangrove. Lalu selanjutnya ada
pakaian Cora itu terinspirasi dari bunga mangrove jenis Brugueria gimorrhiza. Lalu ada simbol yang merupakan salah satu logo mangrove. Lalu selanjutnya ada rambut hijau. Ini merupakan terinspirasi dari potongan bob pendek yang berlapis dengan ujung rambut sedikit runcing. Lalu ada selendang yang dipakai Cora, itu merupakan simbol cinta dan kesetiaan, memperkuat kesan anggun dan percaya diri. Lalu ada warna hijau, itu mewakili keharmonisan, pertumbuhan, keseimbangan dan alam beserta melambangkan harapan. Lalu ada warna hijau di bagian warna coklat di bagian kaki, itu merupakan kesederhanaan kekuatan dari akar-akar pohon mangrove. Next slide. Lalu ada basic info dari side karakter. Yang pertama ada ketang. Untuk namanya sendiri itu ketang. Ikan ketang. Untuk gendernya itu ada male atau laki-laki. Untuk physical appearance, personality, additional details, dan konsep details ketang itu bisa dilihat di layar. Lalu ada basic info dari karakter burung, yaitu burung pengala gajahan. Untuk namanya sendiri pengala gajahan. Dan untuk gendernya itu male atau laki-laki. Untuk physical appearance, personality, addition details, dan detail dari konsep pengala itu bisa dilihat di layar. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, masuk pada konsep seni. Konsep seni ini kami mendesain sebuah map environments, tentu sebagai sebelum membuatnya world building-nya. Nah, map ini kami terinspirasi dari artbook, salah satunya adalah Luka. Nah, dan juga kami mengambil sisi bintang di bagian pagoda dan mangrove. Bisa dilihat di sini mood board-nya. Baik. Untuk desain rumah kami mengambil dari kesan Melayu karena settingannya merupakan daerah Bintan. Maka dari itu rumah panggung cocok untuk untuk mengenalkan budaya Melayu. Nah, untuk environment gapura dan batu, untuk batu ini digunakan untuk interaksi penggala terhadap Cora. Nah, batunya berbentuk seperti ini. Dan untuk mood board gapura, kami mengambil khas Melayu sehingga terbuatlah dari khas Melayu Bintan. Untuk environment atau world riding-nya sama juga, tapi kami membuat gambaran besarnya. Dari gambaran besar ini terbuatlah scene ini. Scene ini tujuannya adalah kejadian sesuai dengan naskah. Nah, di sini ada bagian belakang, depan, bagian belakang yang rusak, bagian depan rusak, dan rumah penggala, rumah kepala desa, dan tempat penggala mengambil kayu. Kumpulan warga juga sejarah di situ. Baik. Untuk key art kami mengambil sudut pandang yang berbeda, tapi tetap referensinya dari satu storyboard yang merupakan sisi 1 shot 9. Nah, di sini Cora tidak mendengar panggilan penggala, sehingga jadilah key art kami. Untuk konsep seni property kami mengambil salah satu bunga mangrove dan kami mendesain. Ini hasil finalnya, sama juga dengan burung penggala. Finalnya juga dan polybag tunas mangrove juga demikian sama. Ini untuk hasil desain finalnya. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses kami dalam membuat storyboard. Nah, untuk storyboard kami sudah membuat sebanyak 7 scene. Nah, kami juga memasukkan beberapa, kami menggunakan beberapa elemen seperti elemen kamera seperti long shot, kemudian ada juga close up, kemudian ada extra long shot, kemudian juga full shot. Kemudian kami juga di beberapa scene, seperti di bagian scene di mana Cora sedang menahan badai, kami menggunakan Dutch angle di mana
memberikan kesan yang lebih dramatis dan lebih powerful untuk keadaan yang sangat genting itu. Selanjutnya. Nah, berikut adalah animatic storyboard yang sudah kami kerjakan. Nah, ini adalah penerapan Kapita Selecta pada proyek kami, yaitu kami menggunakan ChatGPT dan AI Metaverse untuk membantu eksplorasi dan juga memberikan ide-ide untuk pengembangan cerita kami. Kemudian ini adalah barcode untuk mengakses artbook hasil proyek kami yang sudah kami buat. Selanjutnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Masuk pada menggambar digital, ini merupakan hasil progres kami yang letak di Miro. Dan lanjut untuk nirmana. Nah, untuk nirmana kami menerapkan unsur nirmana 3D yang pertama yang bagian belakang pesisir, yaitu ada unsur warna, prinsip berupa 3D semua, tekstur, unsur value, dan garis bisa dilihat di sini, dan juga ada garis movement di sini. Nah, kalau prinsip nirmana diimplementasikan merupakan repetition, bisa dilihat pada akar-akar di sini, dan unity, canopy itu ini overlappingnya, dan movement, garis akar yang melengkung ini juga. Dan untuk prinsip berupa 3D semuanya yaitu overlapping akarnya dan perspektif garis air laut yang ke arah ke tengah. Dan unsur di mana 3D di warga bagian gapura masuk. Nah, kalau unsur 3D-nya yaitu menggunakan unsur value, unsur garis, unsur bentuk, dan tekstur. Nah, kalau prinsip di mana yang implementasikan keseimbangan yaitu sisi kiri kanan gapura dan empasis yaitu gapuranya, dan kontras antara gapura dan unity juga bukan satu kesatuan budayanya di sini. Dan movement bisa dilihat di sini ada garis bentuk di sini. Dan untuk peristiwa 3D semuanya dia ada sudut pada perspektif 3/4 dan overlap antara gapura dengan tanahnya. Sisanya bisa dari sini. Oke, baik, masuk pada luaran PBL. Untuk luaran PBL kami menciptakan 30 diantaranya artbook Quora, poster Quora, dan guidelines maskot Quora yang sudah termasuk PBL kami. Untuk daftar pustaka kami mengambil 4, diantaranya Panduan Manggo Ilustrasi Peranca, artbook Luka, Moana, beserta referensi kami artbook yaitu dari The Art of Fikusia. Untuk progres saat ini 100% dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Untuk tahapan selanjutnya kami memfokuskan untuk peluncuran resmi maskot kami sebagai representasi visual kampanye edukasi mangrove, mengoptimalkan perannya sehingga kami pun mengembangkan lanjutan yang mendukung untuk identitas visual kampanye ini. Untuk crowdsourcing criticism, secara keseluruhan tim sudah menunjukkan kinerja yang bagus, namun perlu diperbaiki di bagian manajemen waktu dan kedisiplinan. Dan kedepannya diharapkan tim ini dapat menjaga kedisiplinan dan jadi lebih optimal. Kesimpulannya, proyek maskot ini sudah mencakup seluruh tahapan sehingga dilakukan prinsip desain yang kuat dengan dukungan kolaborasi lintas mata kuliah. Nah, jadi dapat diharapkan berperan sebagai duta visual untuk mendukung kampanye konservasi dan pariwisata mangrove di Kabupaten Bintan. Di sini ada beberapa dokumentasi kami masukkan, salah satunya dokumentasi storyboard, konsep art, menggambar digital, ya, dan di sini ada beberapa pengesahan. Baik, sekian dari presentasi kami hari ini. Terima kasih.